Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah huwal wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. In uridu illa al-islaha mastata' wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kita memuji Allah dengan kalimat pujian kita yang sempurna berupa ucapan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan kalimat ini lewat lisan kita sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Tentu akan kita ikuti dengan perbuatan nyata kita. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala pemberian nikmatnya kepada kita yang tak terhitung jumlahnya dan tak ternilai harganya. Sudah berapa banyak Allah mencurahkan nikmatnya kepada kita yang setiap saat, tiap waktu terus bertambah. Allah masih berjanji menambahkan nikmatnya kepada kita manakala kita terus bersyukur kepadanya. Ternyata kesyukuran yang kita persembahkan itu sesungguhnya adalah untuk kita sendiri. Maka jadilah kita semuanya abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Diiringi salat dan salam buat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kiranya kita dengan membaca sholawat akan bangkit semangat motivasi kita untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada beliau, kepada ajaran yang beliau tinggalkan. Dibuktikan dengan bertambah semangat kita, dorongan kita untuk mengkaji, mempelajari agama Islam ini dalam segala aspek ilmu pengetahuannya, untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, sebagaimana seluruh doa yang kita panjatkan setiap saat yang dikenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah sesungguhnya visi misi hidup kita selaku umat Islam, insan beriman yang meyakini kehidupan kita bukan semata di dunia ini, tapi misi ke depan adalah di akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah Jumat, khatib tak lupa berwasiat buat diri khatib sendiri
Dan buat kita semua yang menjadi jamaah Jumat hari ini, tepat 30 Desember 2022, Jumat terakhir di tahun 2022 ini, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan benar-benar menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Karena semua apa yang telah disyariatkan Allah kepada kita, apa yang telah diperintahkan Allah oleh Rasul kepada kita, adalah sesuatu yang kita sanggup mengerjakannya bila kita ingin mengerjakan. Dan segala apa yang dilarang oleh Allah Rasul adalah kita mampu untuk meninggalkannya. Karena apabila kita langgar, akan memudarat buat kita dunia apalagi di akhirat. Kita yang akan menanggung akibat perbuatan jahat kita itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa disebabkan perbuatan dosa orang lain. Perbuatan baik dan buruk kita yang akan menerima akibat baik dan buruknya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kaum muslimin jamaah Jumat, termasuk yang harus kita tingkat adalah semangat kita di hari Jumat yang sekali sepekan ini. Marilah kita tetap melawan rasa gangguan kita yang mengganggu kita, terutama rasa kantuk yang selalu mendera kita, yang selalu hadir di hari Jumat. Bila kita sedang melaksanakan sholat Jumat, kantuk selalu datang, sehingga apapun mutul khutbah, nasihat khutbah yang disampaikan oleh khatib, kita tak dapat apa-apa, karena memang kita tidak mendengar dengan baik, sebab kita tidur nyenyak di saat khatib sedang berkhutbah. Mari lawan kantuk itu. Apa yang bisa kita dapat kalau kita tidur di saat khatib sedang berkhutbah? Mana bisa kita mencapai puncak kemajuan? Melawan kantuk saja kita tidak sanggup. Kaum muslimin jemaah Jumat, khutbah kita kali ini berjudul saatnya kita bangkit menata kehidupan yang akan datang yang lebih baik. Allah SWT telah mencipta-ciptakan seluruh umatnya supaya kita terus bekerja dengan giat dan semangat sesuai firman Allah dalam surat Taubah ayat 105 yang kita baca tadi. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah olehmu ya Muhammad, segenap umat, bekerja, berusahalah kamu, serta beribadahlah kamu dengan penuh semangat. Tingkatkan etos kerjamu, semangat kerjamu, begitu juga semangat ibadahmu. Karena Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman selalu melihat dan menyaksikan pekerjaanmu. Kelak kamu akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui tentang yang baik dan yang nyata. Kemudian akan diberitakan kepadamu tentang segala apa saja yang telah kamu kerjakan di dunia ini. Tak ada yang luput dari pengawasan Allah SWT. Oleh sebab itu kaum muslimin, tahun 2022 akan kita tinggalkan. Tentu sebagai banyak kenangan yang sudah kita lalui, banyak kealpaan dan kekurangan yang sudah kita lewati. Tentu ke depan kita ingin menata lebih baik, karena memang tingkat keutamaan manusia diciptakan Allah untuk melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan. Hanya dua saja misi Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia. Pertama, secara hakikat manusia hendaklah beribadah kepada Allah Ta'ala. Secara operasional Allah menciptakan kita manusia adalah makhluk yang dapat melakukan perbaikan perubahan. Allah tidak mempercayai kepada makhluk lain untuk melakukan perbaikan perubahan dunia ini, kecuali hanya kepada manusia saja. Manusialah yang Allah beri tanggung jawab bagaimana bumi ini ke depan jadi baik. Di tangan manusia letaknya. Sekarang kini sudah kita rasakan betapa dunia ini
terutama negeri kita Indonesia yang sekarang sudah kita rasakan bersama betapa semakin sulitnya hidup, betapa semakin payahnya negeri ini membiayai kehidupan negara ini, disebabkan karena mungkin umat manusia yang diberi amanah di negeri ini belum melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan maksimal, sehingga kita sama-sama kita rasakan betapa banyaknya hutang negeri kita, hutang Indonesia. Padahal kita punya potensi alam yang begitu indah, yang begitu subur, segalanya kita unggul di bidang apa saja, SDM alam kita, pertanian kita, pertambangan kita, nelayan kita, laut kita, semuanya ada. Jangan disebut lagi segala macam tambang kita punya, tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara, tambang timah, segala macam tambang kita punya. Kita juga punya perguruan tinggi yang sangat banyak di Indonesia, yang melahirkan tenaga-tenaga ahli pertanian, tenaga ahli pertambangan, tenaga ahli bidang peternakan, semuanya kita punya. Tapi ternyata belum bisa berbuat apa-apa. Kita punya tambang yang begitu banyak, tapi tidak diolah oleh tenaga ahli Indonesia. Kita masih memakai tenaga ahli asing dan asing, sehingga kita hanya persentase dari semua tambang yang ada itu, kita hanya dapat fee-nya 10% saja, 90% untuk orang lain. Apa yang bisa kita hidupkan dengan itu? Jadi kita punya tambang yang begitu banyak, tambang emas, tambang perak, tambang minyak, tambang timah, tapi kita jadi negara tambang hutan. Kenapa? Karena kita belum bekerja dengan baik, belum maksimal melaksanakan tugas ini. Padahal kita punya agama Islam yang menganjurkan kepada segenap umatnya untuk selalu bekerja keras. Perintah agama kita lah punya perintah, punya ajaran supaya seluruh pemeluknya menuntut ilmu sampai wafat, sampai ke liang lahat, sampai ke liang lahat disuruh menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Hukumnya tidak tanggung-tanggung, bukan sunat, bukan mubah, tapi fardu bagi setiap muslim. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu fardu bagi setiap muslim dan muslimat. Apa intinya? Apa rahasianya? Islam mewajibkan kepada pemeluknya menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Ternyata di balik itu rahasia yang dipetik supaya umat Islam ini menjadi manusia yang paling cerdas di muka bumi, sehingga segala kekayaan alam ini benar-benar diolah oleh ibadullah sholihin, hamba-hamba Allah yang soleh. Apalagi Indonesia punya penduduk mayoritas Islam, tapi kita tidak menguasai ilmu. Tentu ke depan ini menjadi catatan penting buat kita. Bagaimana hendaknya umat Islam bangkit? Tidak ada jalan lain untuk bangkit setiap dari Islam kecuali menata ilmu, memantapkan ilmu kita sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Allah telah berfirman, "Qul kullun ya'malu 'ala syakilati, farabbukum a'lamu man huwa ahda sabila." Katakanlah wahai seluruh umat, wahai seluruh manusia, silakan kamu bekerja berusaha untuk ilmu sesuai skillmu masing-masing. Karena tiap kita punya keahlian, punya skill. Ayo kembangkan skill itu dengan maksimal, sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat berharga, berguna bagi diri dan bangsa kita. Tidak boleh lagi bangsa ini bermalas-malas. Di samping kita juga memantapkan ilmu agama kita. Jangan semua jadi tanggung. Ilmu tentang dunia yang menyangkut tentang pertanian, pertambangan, peternakan, kita juga tanggung.
ilmu agama pun menanggung, semuanya jadi lemah. Inilah akibat yang kita rasakan karena kita belum maksimal. Oleh sebab itu, kepada kita yang bergerak di bidang pertanian, pertambangan dan segala macam ilmu, mari kita maksimalkan ilmu kita untuk melakukan perbaikan. Ingatlah kaum muslimin jamaah Jumat, Allah tidak lagi menunggu makhluk lain yang akan melakukan perbaikan di bumi ini kecuali kepada kita manusia. Allah amanahkan bumi ini, mau dibawa ke mana oleh manusia. Bumi ini terletak di tangan manusia karena Allah telah berikan modal kepada kita. Begitu hebatnya manusia itu. Allah telah melebihkan kita dari daya pikir yang hebat. Allah telah berikan kita perasaan yang mendalam. Allah telah berikan kita daya dorong semangat untuk berubah. Mari kita kembangkan itu. Ilmu kuncinya. Rasulullah telah berpesan sejak lama, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang berhasil sukses meraih hidup dunia, hendaklah kamu menguasai ilmu. Siapa yang sukses meraih kehidupan akhirat, hendaklah juga kamu menguasai ilmu. Siapa yang sukses kedua-duanya, dunia akhirat, hendaklah kamu menguasai ilmu sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Marilah kita kaum muslimin bangkit. Tidak ada yang bisa bangkit kecuali kita manusia melakukan perbaikan. In uridu illal islaha mastata. Aku tidak bermaksud menciptakan kamu wahai manusia, kata Allah, kecuali kamu harus melakukan perbaikan, perubahan, peningkatan. Selama kamu sanggup, ayo lakukan perbaikan, perubahan, peningkatan. Tidak boleh diam, tidak boleh menunggu, tapi lakukan reaksi, aksi selama kita bisa. Tidak ada yang bisa melakukan perbaikan itu kecuali diri kita sendiri. Allah telah berdiam diri terhadap usaha kita karena segalanya Allah siapkan untuk manusia di dunia ini. Allah telah mengutus para rasul kepada kita untuk menanamkan ilmu kepada kita. Para rasul telah pergi lama, 14 abad silam rasul telah selesai. Kerasulan sudah selesai dunia ini. Sekarang siapa yang akan meneruskan kepemimpinan bumi? Manusia kita ini, kita ini meneruskan. Maka jangan manusia melihat ke kiri ke kanan lagi, jangan menoleh ke muka ke belakang juga, karena kita manusia orangnya yang akan melakukan perbaikan itu, perubahan itu. Jangan ditunggu makhluk lain, jangan ditunggu malaikat memperbaiki bumi, jangan tunggu jin atau syaitan memperbaiki bumi. Tidak mungkin dia melakukan, karena Allah telah percayakan kepada manusia untuk memperbaiki bumi ini. Lakukanlah amal ibadah kita terbaik dengan mendalami ilmu kita, lakukan berbagai perubahan peningkatan, dan juga lakukan pula amal akhirat kita yang terbaik demi selamanya kita nanti hidup di akhirat. Semoga Allah beri kita kekuatan lahir batin untuk cepat melakukan perbaikan, perubahan dan peningkatan. Camkalah fa'tahu ya al-asar la'alakum turhamun. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wa wala, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ingatlah wahai manusia, bagi setiap kamu ada malaikat yang menjagamu, yang mengiringi perjalananmu dari muka dan dari belakang secara bergantian. Malaikat itu bekerja atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasibmu, tabiatmu, perangaimu sebelum kamu berusaha untuk merubahnya, yang dimulai dari setiap dirimu sendiri.
yang dimulai dari setiap dirimu sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal du'ana salatana wa siyamana wa kull ibadatina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.